Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel pendidikan, ya guys ya. Ya, sekarang kali ini kita kembali mereview yang ketiga kalinya dari makalah yang diberikan oleh dosen kita yang kita sama-sama kita cintai, Bu Mina. Ya, langsung saja mempersingkat waktu karena kemarin itu kepanjangan ya. Adik-adik, langsung ke materi pertama. Oke, lanjut ke materi pertama. Mulai dari materi pertama yaitu umat Islam di Filipina Selatan. Setelah kita bahas konflik-konflik dan berbagai macam permasalahan yang ada di Filipina Selatan, kita lanjut pembahasan yaitu Kesultanan dan silsilah Sulu, awal masuknya Islam di Filipina. Dirasa penting untuk membicarakan Kesultanan dan silsilah Sulu, biasa juga disebut dengan Tarsilah Sulu, karena pembicaraan tentang masuk dan perkembangan Islam ke Filipina tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Kesultanan Sulu. Cuma harus diingat bahwa ternyata ditemui ada beberapa silsilah Sulu dan Tarsilah Sulu yang kadang-kadang satu dan lainnya tidak sama, bahkan bertentangan. Hal itu disebabkan adanya campur adu antara dongeng ataupun mitos dan kenyataan sejarah. Karenanya diperlukan menggunakan seluruh silsilah dan tarsilah hulu yang beragam dan kemudian melakukan analisis sumber baru membuat kesimpulan. Lanjut. Dengan demikian, secara genealogis, Sultan Sulu merupakan gabungan darah antara bangsawan Melayu Minangkabau melalui Raja Baguinda, darah bangsawan penduduk lokal melalui istri Raja Baguinda, dan keturunan Arab yang memiliki hubungan keturunan dengan Nabi Muhammad SAW melalui Sayyid Abu Bakar yang bergelar Syarif. Orang-orang Sulu selalu membanggakan silsilah dan pertalian darah yang sangat sempurna ini. Karenanya mendapat legitimasi untuk memerintah Sulu. Diperkirakan Raja Baguinda datang ke Sulu sekitar 1400 tahun 1400. Sedangkan Sayyid Abu Bakar tiba di Sulu sekitar 1450. Dan penubuhan Kesultanan Sulu sekitar 1500. Sedangkan Sultan terakhir Sultan Jamul Al-Kiram meninggal pada tahun 1936. Adapun susunan Sultan-Sultan Sulu dari beberapa sumber itu adalah dimulai dari Sultan Syarif ul Hashim atau Sayyid Abu Bakar, dua Sultan Kamaluddin, dilanjut dengan Alauddin, Sultan Amir Ulmaro, Maharaja Diraja, sampai pada akhirnya Sultan Sarafuddin atau Datu Salapuddin. Itu yang ke-23. Dan bahkan yang terakhir itu Sultan Jamal ul Karim ke-11. Kedua, meninggal tahun 1936. Itulah nama-nama sultannya. Lanjut pada masalah umat Islam dan pemerintah Filipina. Orang Eropa pertama yang datang ke Filipina adalah Magellan pada tahun 1521. Beliau berbangsa Portugis dan kemudian bergabung dengan Spanyol. Magellan mati dibunuh oleh penduduk Cebu karena ikut campur dalam peperangan dengan penduduk lokal. Sedangkan sisa pasukannya kembali ke Spanyol. Pada 1564 kerajaan Spanyol menghantar satu rombongan di bawah pimpinan Miguel Lopez de Legazpi bersama 6 orang misionaris Kristen dan tiba di Cebu Hujung tahun ini. Pada 1517 pasukan Legazpi menaklukkan Manila yang ketika itu merupakan salah satu kerajaan Islam. Mulai saat itu maka penjarahan dan penjajahan terhadap Filipina dan semuanya berlangsung sampai datangnya tentara Jepang dan kemudian Amerika Serikat selama lebih kurang 300 tahun. Adapun senarai umat Islam yang berhasil dikristenisasikan sebagai berikut. Pada tahun 1583,
sampai awal abad ke-19. Dari 100.000 orang sampai 12 juta orang. Spanyol telah melancarkan serangan terhadap umat Islam Filipina yang mereka sebut dengan Moro, dengan pertimbangan persaingan dan pertentangan agama dan politik atau barangay dengan berbagai cara, baik kekerasan, pujukan maupun cara-cara halus, dengan memberikan hadiah dan posisi sosial agar orang Islam bersedia memeluk Kristen, dan untuk selanjutnya mereka yang telah dikristenisasikan akan menjadi sekutu Spanyol dalam menambah luas dari lagi pengaruhnya ke selatan. Jadi negara Spanyol itu melakukan panggilan kristenisasi di daerah Filipina Selatan untuk memperluas pengaruhnya. Lanjut kepada ke pembahasan selanjutnya, yaitu penyelesaian dan masa depan umat Islam Filipina. Tidak dapat dibantah bahwa selama ini setiap orang membicarakan Islam di Filipina. Yang terbayang adalah perjuangan bersenjata, separatisme Islam Moro untuk berusaha lepas dari cengkraman Filipina yang dianggap menekan umat Islam, dengan semua polemik argumentasi masing-masing. Tapi sebenarnya kajian tentang Islam di Filipina juga mengandung banyak ragam dan nuansa, seperti munculnya kebangkitan Islam yang cukup dinamis, namun yang berada dalam kerangka Filipina, pembangunan Muslim Filipina dalam suasana harmoni, sinergis, dan mulai belajar saling percaya bahwa menumbuhkan suasana harmoni itu memang sulit dan tidak mudah, tapi tetap mungkin dilakukan kalau diperjuangkan secara sungguh-sungguh dan terus-menerus. Berbagai kebijakan pemerintah Filipina untuk menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi. 1. Pembentukan pemerintah regional yang otonom atau Regional Autonomous Government, disingkat dengan REG. 2. Pembentukan Kementerian Urusan Agama Islam. 3. Pembentukan Badan Pengelola Perjalanan Haji Filipina. 4. Mendirikan Institut Studi Islam Universitas Manila. 5. Mendirikan King Faisal Center for Islamic and Arabic Student, Mindanao State University. 6. Pusat Studi Perdamaian Filipina Selatan atau Southern Philippine Center for Peace Studies. Dan terakhir, melancarkan Philippines Amanah Bank dan Dana Pembangunan Muslim. Berbagai program dan aktivitas yang dilakukan untuk memperkuat perdamaian dan rekonsiliasi. 1. Menyelenggarakan Kongres Pertama Pendidikan Islam tahun 27 sampai 31 Oktober 1980. 2. Menyelenggarakan Kongres Pertama Madrasah Seluruh Filipina tahun 24 sampai 26 Mei 1982. 3. Perlombaan membaca Al-Quran setiap tahun. 4. Penyelenggaraan Kilasan Kabuhayan Al-Kaulanar atau K3. Pelaksanaan Dialog Nasional Muslim Kristen 30 November sampai 4 Desember 1981. 6. Menetapkan berbagai regulasi atau undang-undang proklamasi dekret presiden tentang agama Islam dan umat Islam. 7. Dan 6 tadi adalah yang terakhir, yaitu menerbitkan berbagai regulasi undang-undang dan lain sebagainya. Baiklah, itulah materi kita kelanjutan dari Filipina tadi, berbagai macam konflik serta penyelesaian dari negara tersebut. Salah satunya dengan memperkuat diadakannya lomba Al-Quran tiap tahunnya. Jika materi selanjutnya, baiklah, setelah kita mereview Islam di Filipina Selatan, sekarang kita kembali mereview Islam dan sejarahnya pada masyarakat Jambi seberang. Pembahasan pertama yaitu
seputar Jambi. Secara geografis, Provinsi Jambi terletak pada 0 derajat 45 sampai 2 derajat 45 lintang selatan LS dan 1001 derajat 10 sampai 101 derajat 10 sampai 104 derajat 55 bujur timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Sebelah utara perbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah timur dengan Laut Cina, selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMSGT, Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle. Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Suantara tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Lembaga Negara tahun 1958 Nomor 112 adalah seluas 53.435,72 km persegi dengan luas daratan 50.160,05 km persegi dan luas perairan 3.274,95 km persegi. Ini ada peta Jambinya. Jalur perdagangan Asia Tenggara abad ke-8 ke-13. Pembahasan, diskusi dan perdebatan mengenai sejarah masuknya Islam masih terus menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan. Meskipun Islam telah masuk ke Indonesia telah berabad-abad lamanya, para ahli terus saja membahas berbagai topik mengenai tempat kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Nusantara memang merupakan sebuah wilayah yang ramai dilalui oleh para pedagang asing dari berbagai wilayah di belahan dunia. Orang-orang Cina dari bagian utara, orang-orang India dari Arab dan belahan barat, dan beberapa pedagang asing yang datang dari bangsa yang kurang dikenal. Sejarah Nusantara merupakan peristiwa yang panjang dan selalu dikaitkan dengan perdagangan. Menurut Anthony Reid, perdagangan merupakan hal yang vital bagi Asia Tenggara, di mana di dalamnya termasuk Nusantara. Hal ini dilihat dari peran laut yang menjadi satu-satunya jalur atau lalu lintas yang bisa dilalui sebagai penghubung antar negara maritim. Posisi Nusantara yang strategis menjadikan daerah-daerah di sekitarnya sebagai tempat perniagaan yang selalu ramai didatangi oleh para pedagang asing. Jalur maritim antara Cina dan pusat-pusat pemukiman penduduk seperti India, Timur Tengah, dan Eropa mempengaruhi meningkatnya perdagangan maritim di internasional. Produk yang menjadi andalan di Asia Tenggara berupa cengkeh, pala, kayu cendana, kayu sapan, kamper, dan pernis mendapatkan pasaran tinggi sejak zaman Romawi dan Dinas Han Cina. Lanjut. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa Islam dibawa langsung dari Arab oleh para pedagang dan musafir Arab, sedangkan sejarawan yang mendasarkan pada pengamatan unsur-unsur budaya dan mazhab Syafi'i lebih dominan ke India. Teori yang tidak kalah populer dalam Islamisasi Nusantara adalah teori Persia. Tidak jauh dari persamaan kebudayaan, teori ini juga melihat adanya persamaan antara budaya Syiah di Persia dengan budaya di Nusantara. Ini ada gambar Datuk Paduka Berhalo. Sejarah Islam di daerah Jambi sebarang erat kaitannya dengan sejarah masuknya Islam di daerah Jambi. Di kalangan masyarakat berkembang suatu pendapat bahwa agama Islam telah ada di daerah ini pada tahun 1460 Masehi atau sekitar abad ke-15 Masehi. Pembawanya adalah seorang saudagar Arab yang bernama Ahmad Salim yang kemudian terkenal dengan sebutan Datuk Paduka Berhalo, Datuk Berhalo. Ia kawin dengan seorang raja Jambi yang bernama kawin dengan ratu ya. Anak dari Raja Jambi yang bernama Putri Selaras Pinang Masa.
Melalui perkawinan ini, pengaruh Islam telah masuk ke dalam keraton, kekuasaan atau politik. Dan baru pada tahun 1615 Masehi, pengaruh Islam betul-betul nampak. Islam telah menggeser sistem kerajaan dengan sistem Kesultanan Jambi, yaitu dengan dinobatkannya Pangeran Kedah yang bergelar Sultan Abdul Qahar. Sejak inilah mulainya masa Kesultanan Jambi yang berarti Islam telah benar-benar berwujud dalam bentuk kekuasaan. Semua ini agaknya merupakan buah dari kenyataan di atas. Masyarakat Jambi pada umumnya berpendapat bahwa Islam masuk dan dibawa oleh Ahmad Salim tahun 1460 Masehi. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kajian terhadap sejarah di daerah ini hanya kembali kepada rujukan yang telah ada saja. Untuk menentukan proses Islamisasi di Indonesia pada umumnya dan Jambi pada khususnya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, juga memakan waktu yang panjang. Apalagi bukti-bukti arkeologis dan sumber-sumber yang asing kadang-kadang menunjukkan perbedaan-perbedaan yang mencolok antara bukti adanya orang Islam dan proses pengembangan agama tersebut. Bukti-bukti sejarah yang menunjang pendapat itu adalah: 1. Makam Datuk Paduka Berhalo di Pulau Berhalo, suatu pulau kecil di gugus daerah Tanjung Jabung, Provinsi Jambi. Sekarang Provinsi Kepri, Kepulauan Riau. Jadi Pulau Berhalo itu dulu punya Jambi, sekarang perbedaan sengketa jadi diambil oleh Kepri, Kepulauan Riau. 2. Putri Selaras Pinang Masa dimakamkan di desa Pemunduran sebelah timur Laut Jambi. Lanjut, ini ada gambar makam Sayyid Husain Al-Barakbah, beliau wafat tahun 1173 Hijriah. Siapa ini? Sebuah penelitian penulis di dalam masyarakat seberang kota berkembang suatu cerita bahwa Sayyid Husain Barakah adalah seorang ulama yang telah berjasa besar dalam memperdalam pengertian dan penghayatan masyarakat terhadap Islam. Dan dari cerita-cerita yang masih hidup di kalangan keluarga keturunan Baragbah maupun dari orang-orang lain di daerah seberang, tidak terdengar bahwa Baragbah adalah pembawa Islam yang pertama di daerah seberang kota Jambi. Tapi kehadirannya membawa pengaruh besar bagi perkembangan agama Islam di daerah ini. Bisa jadi di daerah ini telah ada 2 orang Islam yang memakai nama Arab sebelum dia, tapi yang menonjol adalah Sayyid Husain Barakbah. Ini adalah makam Sayyid Husain Al-Barakbah. Beliau merupakan salah satu tokoh yang menyebar luaskan agama Islam di Jambi seberang. Ini gambarnya. Itulah pembahasan mengenai Islam masuk ke daerah Jambi. Lanjut ke materi terakhir ya. Oke ya guys ya. Lanjut ke materi terakhir, itu rekam jejak Muslim Rohingya di Myanmar. Ya, ini adalah Muslim Rohingya yang pernah viral dulu, yang proses yang dibakar hidup-hidup oleh negara Myanmar. Ya kayak gitulah pokoknya ya. Lanjut ke deskripsi umum Myanmar. Myanmar terletak di antara India dan Bangladesh di sebelah timur, Tibet di selatan, Yunnan di utara, dan Laos di sebelah timur. Myanmar adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki luas 678.500 km persegi. Diketahui memiliki sejarah pembentukan yang panjang dan penuh pergolakan. Sejak abad ke-16, atas limpahan sumber daya alam yang tersebar di wilayahnya, negara ini diperebut oleh bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Perancis. Hingga kini, selain memiliki tanah yang subur untuk pertanian minus 75% dan penduduknya bergantung pada usaha bercocok tanam. Negara yang berpopulasi sekitar 54 juta jiwa ini ditengarai sebagai negara yang relatif kaya akan sumber daya alam, mulai dari minyak bumi, mencakup minyak gas bumi, timah, zinc, tembaga, tungsten, timbale, batu bara, gemping, dan marmer, hingga berbagai pernik spesial seperti kayu jati, globe, mutiara, delima, rubi, ataupun safir. Akar historis Muslim Rohingya diarahkan.
Di antara berbagai pergolakan yang terjadi di Myanmar, Arakan menjadi wilayah yang menempati posisi terpenting dalam konteks sejarah perkembangan Myanmar saat ini. Penting karena faktanya, selain turut membentuk format kenegaraan Myanmar, Arakan juga mampu memberikan bingkai sosiologis bagi tata sosial kehidupan masyarakat. Pengalaman sejarahnya sebagai wilayah yang telah dikuasai oleh bergilir oleh beragam komunitas, semakin memungkinkan perannya sebagai wilayah penting bagi terbentuknya peradaban Myanmar secara umum. Secara demografis, Arakan terletak di sebelah barat Myanmar, tepatnya di pesisir timur Teluk Bengal. Awalnya, provinsi ini memiliki luas wilayah 20.000 km persegi. Namun pada perkembangannya luas wilayah menyusut menjadi 14.200 km persegi. Berpenghuni sekitar 5 juta penduduk yang dikenal dengan sebutan Rakhine. Ya, ini perbatasan dengan wilayah dengan India di sebelah utara, negara bagian Cina di timur laut, distrik Magwe dan Pegu di timur, distrik Iratwi di selatan, dan Bangladesh di barat laut. Awal runtuhnya kesatuan etnis. Kondisi tersebut berlangsung hingga 350 tahun dan berakhir pada 24 September 1784 Masehi. Ketika Raja Bodau Paya dari Burma, penganut Buddha, menginvasi Arakan dan menguasainya. Sejak saat itu Muslim Rohingya di Arakan berada pada posisi subordinat dan selalu mengalami perlakuan diskriminatif dari penguasa Burma. Nah, itulah. Dimulai dengan upaya pengikisan berbagai infrastruktur keislaman seperti menghancurkan masjid dan mengubahnya dengan pagoda atau mengubah madrasah menjadi kiang, lembaga keagamaan kaum Buddha. Pihak penguasa juga berupaya melancarkan aksi-aksi yang cenderung merugikan Muslim Rohingya. Selain terkekang secara politis, tidak diakui sebagai warga negara, mereka mengalami perlakuan diskriminatif baik dalam ekonomi, sosial, budaya maupun agama. Berkuasanya junta militer. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan sejak Jenderal Ne Win, pemimpin militer sayap kiri Burma, melancarkan aksi kudeta militer guna menghancurkan kekuasaan pemerintah Burma di bawah PMU-NU pada 1962. Di bawah pengaruhnya, Myanmar berubah dari negara demokratis menjadi negara berideologi sosialis. Guna mengontrol tata kehidupan bernegara masyarakatnya, junta militer memberlakukan berbagai kebijakan yang cenderung sentralistik, misalnya menerapkan peraturan ketat terhadap perkembangan agama-agama selain Buddha yang notabene-nya dijadikan agama resmi negara. Situasi ini membawa akibat pengimplementasian hak kebebasan beragama bagi agama minoritas di negara itu menjadi sangat terbatas. Ini yang dirasakan komunitas Muslim Rohingya sejak berada dalam naungan kekuasaan junta militer. Keadaan Muslim Rohingya semakin memburuk, bukan saja terkekang secara politis, tetapi juga dalam pemenuhan atas beragam hak ekonomi sosial budaya, utamanya hak beragama. Munculnya perlawanan menguatnya identitas sosial. Bukan saja dialami komunitas Muslim, situasi demikian pun dialami komunitas-komunitas lainnya. Sejak pola pemerintah represif diterapkan pihak junta militer kepada masyarakat, pergolakan menentang segala kebijakan pemerintah merebak di berbagai daerah. Terlebih ketika secara nasional, tepatnya dalam rentang tahun 1987 sampai 1988, perekonomian Myanmar mengalami kehancuran. Demonstrasi merebak di berbagai tempat. Selain
menuntut kebebasan secara politik maupun beragama, mereka juga menginginkan terjadinya perbaikan hidup, utamanya terkait dengan terpenuhnya kebutuhan perekonomian dengan dilandasi kenyamanan menjadi sebuah kumpulan masyarakat. Jadi bukan hanya Islam Rohingya yang merasakan kejinya pemerintah pada saat itu, tapi komunitas-komunitas lain juga merasakan. Reaksi internasional apa? Menarik dicatat adalah bahwa dari berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang terjadi di berbagai kawasan dunia, pelanggaran HAM di Myanmar mendapat respon yang kuat dari dunia internasional, tidak terkecuali Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Lembaga ini diketahui sangat berperan aktif menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan perlindungan HAM. Terkait kasus pengungsi Rohingya, seiring dengan dihadirkannya Resolusi 18 Desember 1992, Majelis Umum PBB, lembaga ini melalui UNHCR, Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi, berupaya menyelesaikan konflik di Myanmar melalui pembentukan perjanjian antara UNHCR dengan pihak pemerintah Myanmar tahun 1993. Sesuai dengan kesepakatan yang ada, maka UNHCR dengan dibantu oleh pihak pemerintah Bangladesh berupaya memulangkan para pengungsi ke Myanmar. Tetapi alih-alih mendukung program tersebut, para pengungsi justru menolak usaha itu dan bahkan sekitar 957 terhitung mulai tanggal 22 Juli, mereka justru melancarkan aksi mogok makan sebagai bentuk ketidaksediaan mereka kembali ke Myanmar. Maka inilah yang pada akhirnya membuat Myanmar semakin disorot oleh dunia internasional. Namun demikian, meskipun menghadapi berbagai tekanan dari dunia internasional, Myanmar seperti merasa bahwa segala kebijakan mereka atas Muslim Rohingya sudah tepat. Bahkan dalam sejarahnya, walaupun awalnya mendapat penolakan dari berbagai negara, anggota, namun nyatanya Myanmar tetap diterima sebagai anggota ASEAN pada tahun 1997. ASEAN sendiri selain menggunakan alasan non-intervensi terhadap perkara-perkara negara lain, juga melancarkan apa yang selanjutnya disebut pendekatan, sebuah atau constructive engagement, sebuah pendekatan yang tidak memberikan kesempatan bagi siapapun, khususnya Myanmar, dengan tindak menghukum serta mengucilkan eksistensi Myanmar secara politik dan ekonomi, tetapi memberikan kepercayaan lebih baginya untuk membangun dan lebih memperhatikan kembali kondisi rakyatnya baik secara ekonomi maupun politik. Oke, lanjut. Masa depan Muslim Rohingya. Demikian bahwa meskipun telah ada sejak beberapa abad lamanya, Muslim Rohingya dalam faktanya selalu dialienisasi dari dunianya sendiri. Upaya pengetahuan identitas sosial pada gilirannya menjadi agenda utama yang seakan tidak pernah padam dalam benak mereka, bahwa mereka adalah sekelompok minoritas dan selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah. Itu sulit dinafikan, tetapi bahwa mereka bukan bagian dari Myanmar jelas dalam pandangan mereka merupakan sebuah kesalahan fatal yang faktanya dipercayai segenap elemen pemerintah Myanmar saat ini. Catatan akhir, Uni Myanmar dimaksudkan sebagai kesatuan kebangsaan bangsa Burma yang oleh karena alasan menjaga stabilitas nasional dengan tidak hanya mengutamakan komunitas Burma mengubah identitas kenegaraan dari awalnya bernama Burma menjadi Myanmar pada 18 Juni 1989. Ada 9 catatan, bisa kita baca masing-masing di artikel ini. Baiklah, terima kasih. Mungkin sekian dari kami. Itulah pemaparan review singkat dari kami dari 3 materi tersebut. Mungkin lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.